terkait dengan adanya sabotase. Ini penting loh untuk mendapatkan perhatian, karena nggak mungkin juga misalnya di ayam goreng itu ada belatung, misalnya seperti itu. Pak Kepala dan seluruh jajaran, saya ingin menyampaikan bahwa data menunjukkan baru 6.150 SPPG ya Pak ya, kurang lebih 32% yang memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Akreditasi keamanan pangan masih bertahap di 2026. Kemudian pertanyaan saya, mengapa 68% SPPG masih belum tersertifikasi atau belum bersertifikat? Padahal melayani anak, ibu hamil, dan kelompok rentan tentu ini akan sangat bermasalah ya jika ini tidak segera diselesaikan. Seperti apa juga, tolong dijelaskan timeline wajib SLHS dan sertifikasi halal bagi seluruh SPPG. Ini tolong dijelaskan. Bagaimana mitigasi risiko kejadian keracunan pangan yang secara politik dan sosial sangat sensitif. Meskipun saya juga ingin menyampaikan kehati-hatian kita semua terkait dengan adanya sabotase. Ini penting loh untuk mendapatkan perhatian, karena nggak mungkin juga misalnya di ayam goreng itu ada belatung, misalnya seperti itu. Kalau di sayuran saya masih bisa paham, atau di buah-buahan saya masih bisa paham. Tapi di makanan atau menu matang gitu ya, yang sudah diolah ada belatung masih hidup, menurut saya itu nggak ini ya, nggak make sense gitu. Nah ini juga perlu menjadi, kita harus garis bawahi, dan ini menjadi perhatian kita semua. Tadi disampaikan bahwa untuk daerah terpencil ada 8.617 SPPG dengan 2,56 juta penerima manfaat. Di satu SPPG sekitar 100 sampai 300 ya untuk di daerah 3T. BGN juga menerapkan skema insentif dengan penggantian biaya pembangunan dengan keuntungan 20% insentif, percepatan hingga 70% dari nilai appraisal. Bagaimana standar appraisal dan siapa yang melakukan? Bagaimana mekanisme pencegahan overpricing dan moral hazard? Apakah BPK dan BPKP dilibatkan sejak awal? Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari yang kemudian akan mencoreng kita semua, baik parlemen maupun BGN. Saya kira selanjutnya yang saya garis bawahi juga nih Pak Kepala dan jajaran terkait dengan harga untuk per porsi untuk daerah 3T. Ini nggak bisa juga kemudian harganya mengikuti harga di sana tapi tidak ada ukuran, tidak ada standar. Ini tolong juga diberi penjelasan ke kita soal harga per porsinya di daerah 3T, karena ini nanti bisa menjadi kontraproduktif ya kalau tidak jelas nih. Misalnya harga proporsinya di tempat A 100 per porsi, di tempat lain 50 per porsi, padahal sama-sama di 3T. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian ada lagi yang ingin saya pertanyakan terkait dengan peran BP POM Pak. Peran BP POM selama ini apa? Kenapa masih banyak bahan pangan yang sampai hari ini masih menjadi masalah? Gizinya masih menjadi masalah, oke. Tapi kalau bahan pangan aman, ini harusnya BP POM terlibat di situ. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa keterkaitan antara BGN dan BP POM kerjasamanya, sampai hari ini kami tidak mendapatkan informasi proposal yang disampaikan BP POM itu apa isinya.